Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tema pada pembelajaran kali ini yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya, menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya, serta menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Nah, sebelum kita mempelajari materi pada pertemuan kali ini, terdapat tugas kelompok. Yang kedua, diskusikan mengenai bagaimana dapat diterima di dunia. Selanjutnya, presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Yang A, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar yang pertama yaitu benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat lintang bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Batas benua Asia ialah sebelah utara Samudra Arktik, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez dan Laut Merah, serta di sebelah timur Selat Bering dan Samudra Pasifik. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan di dunia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya, Asia Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Yang kedua yaitu benua Amerika. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika sebelah utara Samudra Arktik, sebelah selatan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Sebelah timur Samudra Atlantik, serta sebelah barat Samudra Pasifik. Luas benua Amerika mencapai 42.570.100 km persegi. Secara geografis, Amerika terbagi atas 4 kawasan, yakni Amerika Selatan, Utara, Tengah, dan Kepulauan Karibia. Benua Eropa. Benua Eropa merupakan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Benua Eropa berbatasan dengan sebelah utara Samudra Arktik, sebelah selatan Laut Tengah, sebelah barat Samudra Atlantik, sebelah timur Asia,
Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Benua Afrika sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah selatan dan timur Samudra Hindia, serta sebelah barat Samudra Atlantik. Benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Timur, Barat, Tengah, serta Selatan. Benua Australia. Australia terletak pada 113 bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 110 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Nor, Laut Araf dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi. Australia terdiri atas 8 negara bagian. Yang B yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Yang pertama, Jepang. Lokasi Jepang terletak di barat Samudra Pasifik. Iklim Jepang memiliki 4 musim. Bentuk muka bumi, Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil yaitu sekitar 3 wilayahnya. Geologi Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire. Flora dan fauna di Jepang, beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai yaitu pohon ek, bambu, serta fauna yang ada di Jepang seperti babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Kondisi penduduk Jepang yaitu jumlah penduduk Jepang mencapai 126,9 juta jiwa. Yang kedua yaitu Amerika Serikat. Iklim Amerika Serikat mengalami 4 musim yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Bentuk muka bumi. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar. Geologi Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Flora dan fauna. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelop, dan beruang. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Cina dan India. Selanjutnya negara Inggris. Iklim di negara Inggris yaitu memiliki iklim sedang. Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bergunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Inggris juga memiliki sumber daya geologi yang beragam. Flora dan fauna yang dijumpai seperti pohon ek, Norwegia. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah. Kondisi penduduk, sebagian besar penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam. Negara Australia. Wilayah Australia yang tropis. Terdapat di Australia. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, bauxit, dan lain. Posisi geografis Australia yang terisolasi memiliki keunikan flora dan fauna. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta. Penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Negara Mesir. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak, gas, biji besi, dan lain-lain. Umumnya, tumbuh-tumbuhan yang berada di Mesir seperti
daerah yang kering dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih. Fauna yang sering dijumpai yaitu domba, unta, dan keledai. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta. Para petani tradisional Mesir disebut sebagai fellahin. Selanjutnya materi yang di Asia merupakan negara memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan memberikan ukuran lingkungan di Freeman Index. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan rendah. Asia berada di Asia yaitu kosmopolitan, kaukasoid, negroid. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Yang kedua adalah penduduk Amerika. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Suku Indian merupakan penduduk asli Amerika. Budaya Amerika dapat dibagi-bedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Yang ketiga yaitu dinamika penduduk Eropa. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah. Benua Eropa memiliki banyak ragam bahasa. Umumnya konsentrasi penduduk benua Eropa di utara, selatan, dan barat. Penduduk Eropa sangat beragam. Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan di Eropa. Selanjutnya yang keempat yaitu dinamika penduduk Afrika. Budaya Afrika dapat dilihat dalam wujud seni, bahasa, dan agama. Sebaran penduduk benua Afrika juga tidak merata. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan negro yang berkulit hitam. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi. Yang kelima yaitu dinamika penduduk Australia. Australia juga menjadi negara tujuan migran dari berbagai negara lainnya. Mayoritas kulit putih atau ras kaukasoid. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi dan juga memiliki budaya yang sangat beragam. Materi yang D yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Beberapa pengaruh perubahan dan interaksi yang antar negara terhadap berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Interaksi antar pulau terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa. Media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video penjelasan dari tugas kelompok yang ada di awal dulu ya. Selamat menonton. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini. Nama Pangea berasal dari Yunani kuno, pan yang artinya seluruh dan gai yang berarti. Nama ini diciptakan pada Simposium 1927 dibahas oleh Albert Weiner tentang teori pergeseran benua.
Teori Pangea sendiri didasari oleh Albert Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920. Dalam buku The Origin of Continents and Oceans, menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian lapisan bumi. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwana selama periode Jurassik atau zaman dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak bumi terus bergerak hingga saat ini, maka berapa percepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun. Bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita tiap tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang. Thank you, selamat belajar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.